Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Dani, NIM 2220120334. Dengan video ini memenuhi tugas fikih jinayah atas dosen pengampu atas nama Ibu Nurul Mahmudah MH. Langsung saja ke pembahasan, yaitu tindak pidana. Secara umum ada 3 istilah yang dapat digunakan dalam pengertian tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, yaitu yang pertama jarimah. Jarimah berasal dari kata jarama yazrimu jarimatan, yang berarti berbuat dan memotong, dan secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Nah, kata jarimah juga berasal dari kata azrama yazrimu, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang syariat atau hukum Islam dan diancam Allah sebagai hukuman had atau takzir. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konversional atau hukum positif. Yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana atau strafbarvet atau delik. Abdul Qadir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Nah, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap tindak pidana kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana. Yang kemudian kedua yaitu jinayah. Para fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Kemudian yang ketiga itu maksiat, mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun dilarang oleh hukum. Sehingga makna dari maksiat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan. Nah, ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qisas atau diat, dan jarimah takzir. Atau lebih jelasnya, jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumnya yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Artinya tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumnya telah ditentukan, dan ukuran hukumnya pun tidak memiliki batas rendah dan tertinggi. Hukuman had ini tidak bisa digunakan oleh perseorangan atau orang yang menjadi korban atau keluarganya, atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara, karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ada 7 macam, yaitu yang pertama tindak pidana zina, yang kedua tindak pidana tuduhan palsu zina atau qadzaf, yang ketiga tindak pidana meminum minuman keras, yang keempat tindak pidana pencurian, yang kelima tindak pidana perampokan, yang keenam murtad, yang ketujuh tindak pidana pemberontakan. Nah, selanjutnya itu jarimah qisas atau diat. Secara harfiah berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Diat artinya denda dalam bentuk harta atau benda sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Tindak pidana qisas atau diat secara garis besar ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka
cakupannya ada 5 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Nah, kemudian itu yang selanjutnya ada takzir, mengenakan hukuman selain hudud dan kifarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak pribadi seorang. Hukuman jarima takzir tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh syarak. Ditinjau dari segi niatnya, jarimah tindak pidana itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.